Shalom saudara terkasih, mari kita awali hari kita dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Sedemikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam kitab Habakuk ini kita menemui pernyataan celaka yang dalam bahasa Ibrani dikatakan hoi. Celaka itu ditujukan adalah kepada orang-orang yang melakukan ketidakbenaran dan juga kepada orang-orang yang jauh dari kenyataan hidup yang harus dijalani, yang seharusnya harus berlandaskan firman Tuhan dan juga berdasarkan iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Kata celaka ini dikatakan kepada orang Kasdim yang pada saat itu melakukan kezoliman terhadap orang-orang yang lemah atau orang-orang Israel yang pada saat itu di dalam pembuangan. Mereka melakukan ketidakbenaran itu karena mereka menganggap bahwa mereka itu adalah orang yang paling berkuasa atas hidup orang lain. Dan dalam kenyataannya, orang Kasdim selalu membangun tirani untuk melemahkan setiap orang dan juga membuat orang mendapati masalah dan problem yang berkepanjangan dalam hidup mereka. Dengan demikian saudara akan kekasih, dalam kehidupan itu Allah melihat, Allah mau menegur orang-orang yang berhati tidak benar, yang melakukan kezaliman, di mana Tuhan berkuasa atas hidup manusia, di mana Allah tidak menginginkan adanya tirani di tengah-tengah dunia ini. Allah ingin menghapuskan itu dari kehidupan orang dimanapun dan siapapun. Tidak boleh melakukan tirani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian saudara kekasih, Habakuk melihat bila itu terjadi, bila ada kekuasaan itu terjadi di dalam ketidakbenaran, kepada siapa manusia mengadu? Kepada siapa manusia bersandar? Habakuk mengajak setiap orang agar tetap datang berkunjung ke bait-Nya yang kudus untuk melakukan doa, menyampaikan keluh kesah dan juga berhubungan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang boleh kita andalkan di dunia ini? Tidak ada yang boleh kita andalkan selain daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dengan itu saudara kekasih dikatakan Tuhan ada dalam bait-Nya, sehingga kita diajak untuk pergi ke bait Allah. Kita ingat bagaimana Allah selalu hadir di dalam bait-Nya yang kudus dan menyatakan kehendak-Nya dan firman-Nya kepada setiap orang yang berdoa dan juga yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Dengan itu saudara kekasih, berapa kali kita harus meminta kepada Tuhan pertolongannya itu? Dalam 1 Tesalonik 5 ayat 17 Paulus berkata, tetaplah berdoa. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kemanapun kita berjalan, dan apapun problem kita, dan apapun masalah kita, kita harus tetap menjadi pribadi yang selalu berdoa kepada Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan doa itu adalah kita lakukan karena kita mengenal Tuhan. Dan Tuhan lebih dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang remuk jiwanya. Dan Dia akan menolong kita dalam setiap dilema yang kita hadapi. Saudara akan kekasih, tetaplah hidup dalam iman. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Sebab di dunia ini kita masih menemui orang-orang yang tidak berkenan atas firman Tuhan. Kita masih menemui orang-orang yang hidupnya dalam kezaliman,
Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetaplah berharap akan kasih-Nya. Walaupun hidup kita terkadang harus mengalami dilema dan masalah, tapi kita jangan putus hubungan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, berikanlah kepada kami hati yang mau untuk selalu berdoa kepadamu, agar Engkau selalu menyertai dan memberkati kami dalam setiap usaha dan juga pekerjaan kami. Kami jalani hari ini dalam kuasa dan penyertaan-Mu, dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, salam, Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya.